Buat Anda yang sedang terjerat di aplikasi pinjaman online legal di banyak aplikasi, yang perlu kalian perbaiki adalah manajemen hutangnya. Yang pertama perlu kita lakukan adalah ngelis semua hutang yang dipunya, sedetail mungkin. Ilegal, pikir belakangan. Kalau ada DC ilegal yang jual ayat, hutang di bawah mati. Jawab aja iya. Yang enggak di bawah mati itu denda sama bunganya. Lalu setelah di list, dibagi per organisnya, jadi ketahuinya mana yang bisa didahulukan dibayar. Misal prioritaskan DC yang datang terlebih dahulu. Cari info sebanyak-banyaknya aplikasi mana sih yang DC-nya datang sampai ke depan rumahmu. Lalu misal selain di pinjol, kalian juga punya pinjaman di bank. Coba ajukan penangguhan pembayaran saat belum pernah coba. Saya belum pernah coba ya. Tapi katanya sih banyak yang berhasil. Penangguhan ya, bukan restrukturisasi ya. Konon kita bisa minta penangguhan hingga 1 tahun. Jadi selama 1 tahun kita nggak ditagih dan bunganya pun tidak berjalan. Emang benar, hutang harus didahulukan. Tapi nggak boleh menyerah semua uang untuk bayar hutang. Karena lama-lama ia akan kolaps sendiri. Misal punya usaha, tapi keuntungannya dibayar hutang semua. Besok-besok uang modal habis, nggak bisa gerak. Maka nggak ada pemasukan. Boro-boro buat bayar hutang, buat makan aja nggak ada. Jadi saran saya, pemasukan dibagi 10% untuk sedekah, 10% untuk saving, 80% dibagi untuk kebutuhan hidup dan hutang. Saving tetap diperlukan, supaya kalau terjadi apa-apa kita nggak terlibat hutang lagi. Atau list ada pegangan. Uang modal jangan diotak-atik, yang bisa kita pakai adalah uang keuntungan, margin, supaya masih bisa bergerak dan menghasilkan. Lalu gimana kalau jatah bayar hutangnya masih kurang? Itulah gunanya kita ngelis hutangnya, biar tahu mana yang bisa dibayar duluan secara lunas. Misal hanya 2 bulan aja lunas, lunasi perlahan-pelan. Jadi list hutangnya bisa semakin berkurang. Apalagi yang pakai bunga, harus segera dilunasi. Biasanya yang koperasi atau rentenir bunganya tinggi sekali harus segera dilunasi. Masih kurang juga? Sholat dan ngaji adalah kunci bebas hutang. Hehehe. Banyak hal-hal maksinal yang terjadi ketika kita berserah diri. Entah dimudahkan pembayarannya, dilariskan dagangannya, atau malah dapat diskon pemotongan hutang. Ini serius loh. Jangan sholat ngaji hanya berharap dibantu doang. Sholat dan doa sampai berbuih minta tolong, tapi bantuan gak datang-datang. Marah dan kecewa sama Allah. Akhirnya goyah lagi imannya. Jangan ya. Sholat karena memang mau minta ampun, taubat, dan akui kesalahan karena menentang perintahnya untuk menjauhi riba. Mohon dikuatkan, mohon ditunjukkan jalan dan lembutkan hati orang yang nagih hutang. Malu rasanya puluhan tahun gak sholat. Giliran kena masalah nangis, minta tolong. Mintanya cepat-cepat lagi. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Ingat, perbaiki sholat sebagai kewajiban, bukan sholat cuma ada maunya. Lagian gimana mau ngelunasi hutang kalau yang punya rezeki aja nggak didekatin? Jangan bolong-bolong, perbaiki ya. Itu salah satu kunci lunas hutang. Oh iya, salah satu lagi, jangan pernah ngarep bantuan bank karena nggak sebanding hasilnya sama ngarep ke Allah, selain pasti akan dipersulit bayarnya. Kapan ribanya mau lunas? Endingnya berantakan lagi.